kita letakkan di pangkuan dengan posisi terbuka begini. Relax. Lalu perlahan-lahan kita tutup mata kita dengan nyaman. Ambil nafas dalam lewat hidung dan hembuskan. Sekali lagi ambil nafas dalam lewat hidung dan hembuskan. Sekarang kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Bila saat ini ada stres, lihatlah di mana stres ini berada di dalam tubuh Anda. Di mana stres ini bermanifest. Stres ini bisa karena rasa takut, rasa marah, bisa juga karena kecemasan, karena kehilangan, karena penolakan, rasa bersalah, frustasi, rasa gagal, rasa diabaikan, kesedihan yang mendalam, kebingungan, rasa tidak layak, rasa tidak berharga. Bila stres ini ada, di mana lokasinya? Setelah Anda dapatkan lokasinya, tentukan skalanya. Dari 1 hingga 10, berapa skala stres Anda? 1 sampai 3 adalah stres yang masih mudah untuk dikendalikan atau dikontrol. 4, 5, 6 stres yang mulai mengganggu. 7, 8, 9 adalah jenis stres yang sangat mengganggu. 10, level stres yang bahkan bisa menghentikan kemampuan Anda beraktivitas. Setelah Anda mendapatkan skala dan lokasi, mari kita sekarang sama-sama meletakkan kedua tangan kita di dada kiri kita. Letakkan kedua telapak tangan di dada kiri. Dan katakan pada diri sendiri, wahai diriku, sebut nama masing-masing. Mari kita lakukan sesi stress release ini dengan mudah, dengan nyaman, dan penuh keberkahan. Dan kita berdoa kepada Tuhan semesta alam. Tuhanku yang maha pengasih, Tuhanku yang maha kuasa, tabib segala tabib. Tolong jadikan stress release malam hari ini menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Amin. Mari kita buka mata perlahan-lahan dan kita masuk
kata-kata dan gerakan saya. Meskipun saya merasa cemas tentang new normal, saya mengakui bagaimana perasaan saya dan memberi izin tubuh saya untuk rileks. Meskipun tampilan berita-berita sangat luar biasa, saya pemilik dan pengontrol perasaan saya. Saya mengizinkan tubuh saya untuk rileks. Meskipun saya merasakan kecemasan ini di tubuh saya menerima apa yang saya rasakan dan saya membiarkan tubuh saya rileks. Lebih rileks dan semakin rileks lagi dengan setiap ketukan. Selanjutnya kita masuk ke frasa pengingat. Putaran pertama, mulai dari awal alis. Semua kegelisahan di sekitar saya. Samping mata, berita-berita tentang pandemi dan new normal yang luar biasa. Bawah mata, semua ketidakpastian ini. Bawah hidung, semua ketakutan ini. Bawah bibir, benar-benar berdampak pada saya. Collarbone, tubuh saya terasa seperti sedang dalam kondisi siaga tinggi. Bawah ketiak, saya menjadi sadar bagaimana perasaan tubuh saya. Atas kepala, saya mengakui perasaan stres ini. Putaran kedua, sebagian diri saya ingin melepaskan stres ini. Samping mata, tetapi bagian lain dari diri saya merasa ini stres yang tepat. Bawah mata, karena apa yang terjadi adalah menakutkan. Bawah hidung, mungkin saya bisa mengambil tindakan pencegahan. Bawah bibir, dan melepaskan stres ini. Collarbone, saya mengakui bahwa ada hal-hal yang di luar kendali saya. Bawah ketiak, maka saya hanya fokus pada apa yang saya bisa kendalikan. Atas kepala, dan saya melepaskan sintanya. Sambil tersenyum, kita mulai putaran ketiga. Saya mengizinkan tubuh saya untuk bersantai. Samping mata, saya mengizinkan pikiran saya untuk beristirahat. Bawah mata, merasakan kehadiran pada saat ini. Bawah hidung, sekarang dan di sini. Bawah bibir, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Collarbone, saya aman. Saya aman. Bawah ketiak, saya beradaptasi dengan baik. Saya beradaptasi dengan baik. Atas kepala, saya telah melalui banyak hal. Saya telah melalui banyak hal. Dengan wajah berseri-seri, sekarang kita masuki putaran keempat. Mulai awal alis, dan saya berhasil melewati ini. Samping mata, saya fokus pada apa yang bisa saya kendalikan.
Bawah mata, saya melepaskan sisa. Bawah hidung, saya oke. Saya oke. Bawah bibir, saya semakin nyaman. Saya semakin nyaman. Collarbone, tubuh saya rileks. Saya rileks. Bawah ketiak, saya mensupport imun sistem saya. Saya mensupport imun sistem saya. Atas kepala, saya aman. Saya aman. Terakhir, putaran kelima. Dengan bersukacita, kita masuki putaran kelima. Alis, saya mengakui kecemasan yang tersisa. Saya mengakui kecemasan yang tersisa. Dan saya melepaskannya dengan setiap ketukan. Bawah mata lebih rileks dan semakin rileks. Bawah hidung lebih mudah untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik. Bawah bibir merasa membumi dan aman. Collarbone merasa tenang dan terpusat. Merasa tenang dan terpusat. Bawah ketiak, saya cerdas dan tangguh. Saya cerdas dan tangguh. Atas kepala, saya aman dan rileks sekarang. Saya aman dan rileks sekarang. Letakkan kedua tangan di pangkuan Anda. Kita ambil nafas dalam dan hembuskan. Sekali lagi, ambil nafas dalam dan hembuskan. Sekarang pejamkan mata, letakkan kembali kedua tangan di dada kiri. Kali ini katakan pada diri masing-masing. Wahai diriku, sebut nama masing-masing. Terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Terima kasih. Dan kepada Tuhan semesta alam kita berdoa. Tuhanku yang maha baik, Tuhanku yang maha memberi. Terima kasih. Terima kasih atas segala berkat-Mu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Sekarang, kita lihat kembali ke dalam diri masing-masing. Saat ini, berapa skala stres Anda? Berikan kembali skala stres Anda. Ya, silakan tulis di chat berapa skalanya, Bu Daria. Oke, 6 ke 5. Dada kiri, 6 ke 5. Good. Kalau ada yang mau unmute, silakan. Kalau ada yang mau sharing. Mata 6 ke 3. Good. Terima kasih, Bu Agustin. 6 ke 3. Terima kasih. Bu Mei, 5 ke 1. Thank you, thank you. 6 ke 2. Thank you. Ada pertanyaan atau barangkali ada yang mau sharing, teman-teman? Silakan. Oke. Minum air putih kembali ya, teman-teman. Minum air putih kembali. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelumnya terima kasih teman-teman untuk sharingnya di kolom chat. Tidak ada pertanyaan, maka kita masuk ke sesi kedua. Ibu dokter kita yang cantik,
Ibu Dr. Catherine Cahyadi akan membawakan judulnya Sleep Mindfulness ya. Jadi kita bagaimana sih tidur yang oke itu? Monggo, Dr. Catherine. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Bu Ayen atas kesempatannya. Selamat malam, dokter. Malam ini saya akan sharing tentang mindfulness sleeping. Jadi masa pandemi ini kan banyak sekali ya keluhan yang datang, tidak bisa tidur segala macam ya. Sebelumnya saya screen share dulu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, dok. Sudah ya, oke. Sudah. CV saya nggak usah bacain ya, nanti baca sendiri aja. Oke, kenapa sih tidur itu penting? Kita dikasih hidup satu hari 24 jam. Seberapa banyak waktu yang bisa kita pakai untuk tidur, ya? Usia mulai dari 1 sampai 12 bulan itu perlu tidur sekitar 14 sampai 15 hari sejam dalam satu hari. Mostly bayi-bayi di bawah 12 bulan itu memerlukan waktu tidur yang sangat panjang. Semakin usianya bertambah, keinginan kita untuk tidur atau kemampuan kita untuk tidur juga semakin berkurang ya. Kalau yang usianya sudah mulai di atas 65 tahun, itu lebih-lebih lagi nih, tidurnya malah tambah sedikit. Nah, tetapi sebenarnya biarpun untuk usia di atas 65 tahun, kita itu perlu tidur minimal 7 sampai 8 jam sehari, ya. Kenapa tidur itu sangat penting? Karena tidur itu sangat penting untuk kesehatan mental kita. Tapi kadang susah loh ngaturnya, ya. Nah, supaya kita dapat tidur yang berkualitas, kita harus bikin kebiasaan tidur yang baik. Waktunya diatur supaya mental kita juga jauh lebih bagus, ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke dalam tidur, ya, kita akan mengenal sedikit mengenai gelombang yang ada di otak, ya. Gelombang otak itu ada 5. Gelombang delta, gelombang theta, gelombang alfa, beta, dan gamma. Kalau pada saat sekarang nih, kita kan lagi fokus ya, lagi dengerin, lagi nonton, lagi ngobrol ya. Gelombang otak yang keluar itu adalah gelombang beta. Ya, fokus attention di eksternal stimulasi itu dengan gelombang beta. Nah, tadi kan kita baru meditasi nih. Awal diajak sama Bu Ayen, kita latihan nafas 478, masuk ke dalam relaksasi. Ini kita memakai gelombang theta yang gelombangnya sekitar 4 sampai 8 Hz. Kalau tidur ya, ada 2 gelombang yang sangat berpengaruh pada saat kita tidur. Namanya gelombang delta dan gelombang theta, ya. Masing-masing gelombang ini punya keunggulan, punya fungsinya sendiri-sendiri. Contohnya gelombang delta. Kita sangat perlu gelombang delta untuk tidur yang dalam. Ngurangin rasa sakit, punya efek anti-aging juga, meningkatkan growth hormone, terus kemudian juga proses healing terjadi pada saat kita ada dalam gelombang delta, ya. Terus kemudian akses untuk ke subconscious pikiran kita. Kalau gelombang theta, gelombangnya lebih tinggi, 4 sampai 8 Hz, ya. Nah, 4 sampai 8 Hz ini untuk deep relaksasi, untuk meditasi, ya, dan juga memanting kreativitas kita. Kalau gelombang alfa, dia lebih tinggi lagi. Dia 8 sampai 14 Hz untuk fokus yang lebih rileks ya, ngurangin stres, positive thinking ya, nggak takut terus, kemudian juga pada saat kita belajar ya, ini gelombang alfa yang kita pakai. Kalau gelombang beta, level kognisinya, kemampuan berpikirnya lebih tinggi. Dia gelombangnya juga lebih tinggi, 14 sampai 30 Hz ya, dan dia akan menstimulasi energi dan aksi. Kalau gelombang gamma ini yang paling tinggi sekitar 30 sampai 100 Hz ya. Untuk apa? Untuk memory recall ya. Nah, kenapa gelombang-gelombang ini saya bahas sekarang?
Karena kita mau masuk ke sini, kita mau tahu dulu nih, sebenarnya, tidur itu ada beberapa tahap sih. Nah, tidur ini ada 4 tahap tidur. Ya, masing-masing 4 tahap tidur ini berpengaruh terhadap gelombangnya yang beda-beda. Nah, penelitian tentang gelombang tidur ini pertama kali dilakukan di tahun 1950 oleh student ya namanya Eugene Asrensky ya, dia menggunakan mesin yang namanya EEG. Itu mesin yang ditempelin di otak ya untuk merekam gelombang otak. Nah, studinya dia tentang tidur ini yang sekarang kita kenal dengan tidur REM atau Rapid Eye Movement. Nah, si Rapid Eye Movement ini semua studinya berkaitan dengan gelombang otak yang tadi kita bahas di depan. Nah, tidur ini ada 4 tahapan ya. Dari tahap 1, kemudian tahap 2, tahap 3 dan kemudian tahap REM sleep. Di tahap 1 ini ada namanya non rapid eye movement tahap 1 ya. Dia ini berupa transisi antara kita lagi melek terus kemudian udah mulai ngantuk nih ya. Kan orang kalau mau tidur nggak langsung tiba-tiba blek tidur. Ada periodenya di mana gelombangnya tadi yang gelombang beta lagi kita sangat-sangat alert, tiba-tiba mulai turun tuh gelombangnya. Sampai ke gelombang yang masuk di non REM 1 itu gelombang theta ya. Dia sangat-sangat pelan. Ini sekitar 5 sampai 10 menit, nggak lama. Begitu udah masuk di tahap 1, baru akan kita masuk ke tahap 2, non rapid eye movement tahap 2. Nah, apa yang terjadi di tahap 2? Di tahap 2, tubuh kita suhunya mulai turun. Denyut jantung mulai pelan, terus kemudian gelombang otaknya mulai berbeda nih. Dia produce namanya sleep spindle, kira-kira 20 menit. Apa nanti sleep spindle saya akan jelaskan ya. Nah, setelah dari tahap 2 akan masuk ke dalam tahap 3 ya. Nah, apa sih yang terjadi di tahap 3? Di tahap 3 ini sudah masuk ke gelombang delta. Nah, delta itu ada tiga kejadian nih yang terjadi di non rapid eye movement tahap 3 dengan produksi gelombang delta dari otak kita bikin otot kita lebih rileks ya. Tekanan darah dan nafas juga lebih turun lagi dibandingkan state yang kedua. Makanya kalau kita perhatiin ya, bayi atau orang lagi tidur ya, nafasnya teratur, pelan, terus kemudian juga dalam ya. Ini berarti orangnya tersebut sudah masuk tidur di tahap yang ketiga. Dan di sini tidur paling dalam itu terjadi di tahap 3 dengan gelombang delta. Nah, selama 3 tahap ini biasanya orang-orang atau kita itu akan lebih tidak responsif sama suara, tidak responsif dengan lingkungan ya. Kadang-kadang kalau mau dibangunin juga susah. Nah, kalau lagi dibangunin susah berarti dia sudah masuk ke dalam tahap yang ketiga. Nah, apa sih kalau REM sleep? REM sleep itu adalah rapid eye movement, di mana ini gelombangnya udah mulai naik nih. Ya, tadi kan yang tahap pertama mulai turun, tahap kedua turun, tahap ketiga yang paling rendah, ya. Nah, di tahap REM sleep ini gelombang otaknya mulai naik. Otaknya mulai lebih aktif. Bodinya yang tadinya rileks tiba-tiba mulai bergerak-bergerak ya. Dan di tahap REM ini mulai terjadi mimpi, ya. Mimpi ini mulai terjadi di tahap rapid eye movement, di mana kalau kita lihat matanya itu gerakan matanya jauh lebih cepat, ya. Karena kenapa? Otot aktivitas otaknya mulai naik, ya. Nah, biasanya selama proses tidur itu nggak cuma sekali loh, nggak cuma sekali dari tahap 1, kedua, ketiga, terus kemudian masuk REM, tidak. Biasanya ada 4 sampai 5 kali dalam satu siklus tidur yang antara 7 sampai 8 jam itu bisa 4 sampai 5 kali kita masuk di tahap ini. Kan kadang-kadang kita terbangun nih, waduh, lagi tidur enak-enak terus tiba-tiba mimpi. Begitu udah selesai mimpi, nggak sampai terbangun, terus kemudian tidur lagi dengan nyenyak ya. Nah,
kalau misalnya ternyata ada salah satu tahapan tidur ini yang tidak terjadi, itu bikin tidur kita lebih light, tidak nyampe ke deep sleep. Apalagi kalau sampai tidak mimpi. Karena sebelum dapat mimpi, kita harus benar-benar jatuh ke dalam tidur yang sangat-sangat nyenyak ya. Tubuh kita itu punya irama tubuhnya masing-masing yang dikenal sebagai circadian rhythm. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kan dibagi dua nih, malam sama siang hari ya. Kita lihat mulai dari sore, dari jam 18 atau jam 6 sore ya. Jam 6 sore ini ternyata kalau kita lihat pola tubuh kita, circadian rhythm kita itu highest blood pressure atau tensi kita tertinggi adanya di sekitar pukul 18.30. Ini berdasarkan penelitian ya, bagaimana tubuh kita bekerja. Jam 7 malam, highest body temperature, suhu kita paling tinggi di setiap hari sekitar jam 7, suhu kita paling tinggi. Coba aja nanti dites. Biasanya perbedaannya itu lumayan. Misalnya 36,5 di jam 7 itu bisa 36,6 gitu. Biarpun hanya naik 0,1 atau 0,2 poin, biasanya di jam 7 itu kita punya body temperature lebih tinggi. Nah, di jam 9 malam ini ada satu hormon yang membantu tidur, ini mulai diproduksi, namanya hormon melatonin. Kalau kita mau tidurnya dengan baik, kita perlu nih hormon melatonin. Dan dia mulai start produksi dari jam 9 malam. Ya. Nah, pada saat jam 2 ini dipeslip. Biasanya di jam 2 ini gelombang delta yang keluar. Kita benar-benar masuk dalam fase yang non-REM state 3. Dipeslip di sini ya. Di sekitar pukul setengah 5 pagi, suhu tubuh kita paling rendah. Boleh nanti diukur ya. Di jam 5 pagi, highest pain level. Kadang-kadang kalau kita ada nyeri-nyeri badan ya, mau di lutut, mau di sendi-sendi, sometimes kita bisa terbangun dengan tiba-tiba di jam 5 pagi. Karena kenapa? Ternyata highest pain level itu adanya di jam 5 pagi ya. Sekitar jam 6.45, 7 kurang seperempat, tiba-tiba tensinya nih spike, naik gitu ya. Yang tadinya kan kita habis tidur, kalau habis tidur itu kan pasti tensinya lebih rendah. Dan di pagi-pagi sebelum jam 7 itu blood pressure-nya tiba-tiba naik ya. Nah, kalau tadi jam 9 malam hormon melatonin yang buat tidur diproduksi, di jam setengah 8 pagi itu mulai berhenti produksi hormonnya. Makanya biasanya kalau kita di setengah 8 pagi itu udah mulai seger nih, udah tidur seharian biarpun tidak terbiasa bangun pagi gitu ya. Nah, mulai udah setengah 8 itu biasanya udah mulai alert, mulai seger karena hormon yang untuk tidurnya udah mulai stop produksi. Di jam 10 pagi, kita yang paling melek deh, wah paling alert. Mau disuruh ngapa-ngapain, paling ingat segala macam, biasanya aktivitas mulai start nih di jam 10 pagi ya. Kalau di jam 2 siang, itu rasa nyeri yang paling rendah. Kalau tadi pagi di jam 5, rasa nyeri paling tinggi di jam 5 pagi, tetapi rasa nyeri yang paling rendah biasanya siang hari, sekitar jam 2-an ya. Nah, kalau jam setengah 3, best koordinasi. Kalau mau yoga, mau disuruh kerja cepat segala macam, wah pokoknya segala macam kerjaan kayaknya connect nih. Menjelang setengah 3 ya, setelah 1-2 jam dari terakhir makan siang, biasanya best koordinasi. Mau disuruh ngapain aja, wah langsung tek 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 tek, semuanya kerjanya cepat ya. Di jam setengah 5, setengah 4, fastest reaction time. Kalau disuruh ngapa-ngapain juga cepet nih. Karena kenapa? Responnya paling cepat di sekitar pukul setengah 4 sore ya. Mulai jam 5 itu otot kita dan kekuatan jantung kita paling efektif di sekitar jam 5. Makanya kalau mau olahraga sore itu bagus nih startnya di jam 5 karena ototnya lagi kuat-kuatnya, koordinasi jantungnya juga lagi bagus di sana ya. Nah, kurang lebih tiap hari circadian rhythm kita atau irama tubuh kita kerjanya seperti ini. Oke. Terus gimana kalau kita nggak bisa tidur? Ya, kita kena insomnia nih. Apa sih insomnia? Insomnia itu adalah satu keadaan
kita nggak bisa tetap tidur yang harusnya tidurnya panjang nih dari jam 9 malam, jam 5 baru bangun. Tapi kita nggak bisa, tiba-tiba kok jam 2 bangun, jam 3 bangun, kita tidak bisa mempertahankan tidur. Atau kita nggak bisa tidur, udah di kasur, udah setengah jam, cuman golar, nggak bisa jatuh tertidur. Atau bangun tidur rasanya nggak seger, tidur sih, tapi kok rasanya nggak rested ya, nggak istirahat pada saat tidur. Itu kita terkena yang namanya insomnia. Insomnia, gangguan tidur itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Rasa nyeri, kemudian bila ada masalah di jantung, kemudian juga ada memory loss ya, gangguan dari kemampuan kita berpikir, pengaruh obat-obatan, mental health yang tidak bagus, atau lifestyle yang kebiasaan bergadang, atau orang-orang yang memang selalu mendapat shift malam. Nah, itu biasanya orang-orang tersebut akan mengalami insomnia. Ya, oke. Apa aja sih reaksi tubuh kita kalau kita tuh tidurnya cuma sedikit? Kita bisa terjadi masalah kesehatan apa nih kalau tidurnya nggak baik ya? Mulai dari flu, ya ini studinya ada. Mulai dari flu, kemudian gangguan pencernaan, sakit mah segala macam, ketidakmampuan untuk belajar, ya. Terus kemudian mood swing, gampang terprovokasi, marah-marah, depresi, kekurangan depleted sex drive, juga nggak mau ngapa-ngapain, matanya tambah lama tambah rabun, tambah gemuk ya, sakit kepala. Ini semua adalah hal-hal masalah kesehatan yang bisa disebabkan kalau kita kurang tidur. Apa aja 10 penyebab utama dari kurang tidur? Gara-gara jam tidurnya nggak beres nih. Kebiasaan tidurnya malam, aduh mentang-mentang besok libur nih, hari ini long weekend. Nah, mulai dari Kamis malam nih begadang, tidurnya nggak beres gitu ya. Nggak punya waktu tidur yang teratur. Terus makannya nggak benar. Nutrisinya kurang, mau kebanyakan atau mau kurang ya. Nutrisinya tidak bagus, jadi keseimbangan gula darah di dalam tubuh juga nggak bagus. Itu juga bikin masalah tidur kita. Kekurangan gizi, LED light exposure, blue light ya, sinar cahaya biru dari laptop, dari handphone ya, itu juga akan bikin kita nggak bisa tidur. Stres, chronic pain, sakit yang udah lama, sleep apnea, yang orangnya tidurnya ngorok, nggak bisa tidur dengan nyenyak ya, hiatal hernia dan heart palpitation, deg-degan terus, jantungnya deg-degan, atau si lambungnya bengkak ke atas, itu kondisi yang namanya hiatal hernia ya. Atau tiroidnya overaktif, orang-orang yang ada penyakit hipertiroid, denyut jantungnya tinggi, aktivitasnya tinggi, jadi bikin nggak bisa tidur. Atau ada masalah di pencernaan ya. Ini adalah 10 masalah utama yang terjadi pada gangguan tidur. Terus gimana caranya? Kita mau tidur kayak bayi, lu lihat bayi enak banget deh tidurnya ya, nggak keganggu, mau terang, mau gelap, mau berisik, mau enggak, bayi kalau udah tidur aja ya. Ada 4 top supplements ya yang bisa digunakan untuk tidur yang jauh lebih baik. Saya tidak akan membahas semuanya di sini ya. Pada bulan Desember tahun 2020 saya berbicara di grup Functional Medicine tentang Sleep Well for Better Health. Nanti link YouTube-nya akan saya sharing. Di sana saya lebih membahas lebih dalam tentang suplemen-suplemen yang diperlukan untuk tidur ya, tapi tidak di sini. Di sini saya hanya akan membahas tentang magnesium. Kenapa kok saya bahasnya magnesium ya? Oh, ternyata magnesium itu dia adalah master mineral dan dia bekerja untuk mensupport lebih dari 300 fungsi di dalam tubuh kita. Ya, jadi magnesium ini adalah salah satu suplemen yang penting untuk support tubuh kita biar jalan supaya blood sugarnya, gula darahnya seimbang, sirkulasinya, tekanan darahnya juga seimbang ya. Itu semua dibutuhkan magnesium. Kemudian energi kita, produksi energi di tingkat sel itu juga perlu magnesium.
Nah, si magnesium sendiri punya kemampuan sebagai calming nervous system. Kita jauh lebih relax, lebih tenang, nggak gerasa gerusu, ya, lebih kalem. Itu semua karena magnesium. Dan magnesium juga bisa bikin nyeri kita berkurang dan otot kita lebih rileks. Buat orang yang habis olahraga berat segala macam, pada saat kita mengkontraksikan otot, kan magnesiumnya ikut keluar. Nah, kita ganti magnesiumnya setelah habis olahraga. Jadi supaya otot-otot yang nyeri habis olahraga itu cepat hilang karena magnesium punya kemampuan untuk relax muscle, bikin ototnya lebih relax ya. Dan magnesium juga berkaitan untuk apa? Untuk bone density dan calcium balance. Kan waktu yang webinar lalu di Better Life saya pernah bahas tentang pentingnya vitamin ya, vitamin C, vitamin D ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pasti sudah pada pinter nih tentang vitamin D ya. Salah satu mineral penting untuk vitamin D ya, vitamin D itu harus bisa diserap, dipindahin dari dalam pembuluh darah masuk ke dalam tulang. Nah, si kalsium juga, kalsium yang kita makan itu baru ada di pembuluh darah. Dia kan perlu mobil nih buat mindahin kalsium, buat mindahin vitamin D masuk ke dalam tulang. Mobilnya apa? Salah satunya adalah si magnesium ya. Jadi kalsiumnya lebih balance dan tulang kita lebih kuat, lebih padat ya. Kemudian juga supaya otot-otot kita, ligamen, joint itu lebih fleksibel. Dan ini yang paling penting. Ternyata magnesium ini bikin deep sleep pattern-nya lebih banyak ya. Apa aja sih makanan yang mengandung magnesium? Banyak nih. Ada Swiss chard, ada speed, ada bayam ya. Kemudian juga susu juga mengandung magnesium, alpukat, pumpkin seed, garam Himalaya, garam yang warnanya pink ya, kacang-kacangan, dark chocolate. Nah, makanya kalau lagi nggak bisa tidur atau lagi nervous, sudah makanya dark chocolate. Jangan milk chocolate ya, dark chocolate karena magnesiumnya banyak di sana. Atau ikan yang ditangkap di laut lepas ya. Kemudian sprouts itu kayak kecambah ya, kecambah, terus kemudian si vegetable dan kopi juga ada magnesiumnya. Oke. Nah, apa sih 10 sign dari magnesium deficiency? Lupa, headache, sakit kepala, nggak bisa pup, capek, tidurnya kurang, ototnya suka nyeri, suka kram, sakit sana, sakit sini, kepala sakit, otot sakit, punggung sakit, ya. Terus kemudian jantungnya, dejutnya nggak teratur, deg 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 pelan, deg 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 pelan. Numbness, kebas, semutan, terus waduh dikit-dikit marah nih, senggol bacok gitu ya. Nah, itu salah satu sign dari kekurangan magnesium. Terus herbs yang lain yang untuk bikin tidur kita lebih nyenyak adalah adaptogen. Adaptogen itu bagian dari tumbuh-tumbuhan ya untuk mengurangi stres. Dari ginseng, dari rhodiola, holy basil, cordyceps, mushroom resi, ashwagandha ya. Ini semua sebagai 560 hitung dulu. kalau suplemen ini bisa membantu untuk tidur kita jauh lebih bagus ya. Dan juga banyak herbal-herbal lain yang bisa meningkatkan tidur kita supaya kualitasnya lebih bagus ya. Kalau misalnya Anda ke toko, ke farmasi ya, di situ kan banyak banget tuh dijual suplemen-suplemen yang buat tidur ya, dari jamu-jamuan, biasanya saya tidak sebut merek ya. Nah, rata-rata si jamu-jamuan yang ditulis gitu untuk improve tidur kita, ini ada macam-macam nih. Ada yang mengandung valerian root, minyak lavender, juga ya ini kan kalau lavender kita misalnya punya essential oil, kita bisa bantu tidur kita pasang essential oil yang mengandung lavender. Itu juga akan bikin kita tidurnya lebih enak ya. Passion flower, lemon balm, peppermint ya, linden flower, camellia, ini semua bisa digunakan untuk membantu kita tidurnya lebih enak ya. Termasuk sebelum tidur minum teh chamomile karena dia bikin relax, kemudian kita jauh tidurnya akan lebih enak ya. Nah, ada melatonin ya. Melatonin ini adalah salah satu suplemen yang banyak dipakai untuk membantu tidur. Kan tadi waktu saya ngomongin circadian rhythm, saya kan ngomong
itu ada hormon yang bantu kita tidur yang diproduksi secara alami. Melatonin itu dihasilkan oleh tubuh kita ya dari kelenjar pineal yang ada di dalam otak sana ya. Nah, si melatonin kan tadi dibilang di depan diproduksi pada saat jam 9 malam ya. Ini udah mau jam 9 nih, sebentar lagi melatonin mulai berproduksi. Makanya banyak orang yang mulai jam 9 udah mulai ngantuk nih, enaknya tidur karena melatoninnya mulai diproduksi ya. Sebenarnya apa sih melatonin? Melatonin adalah hormon tidur yang dihasilkan oleh tubuh kita. Semakin bertambahnya usia, produksi hormon melatonin kan semakin berkurang. Makanya gangguan tidurnya mulai ada. Kalau misalnya kita mengalami hal tersebut, kita bisa membantu dengan minum melatonin dari luar ya. Apa sih sebenarnya melatonin? Melatonin ini ada e-booknya yang dibikin oleh Dr. Jeff T. Bowles ya. Kalau misalnya mau nanti saya bisa sharing, ini sekitar 164 halaman. E-book ini ternyata penelitiannya melatonin itu nggak cuma sebagai hormon buat tidur aja, tapi juga sebagai hormon anti-aging karena dia bisa mereverse water restriction, juga bagus untuk kalori restriction ya, anti Alzheimer juga supaya nggak lupa-lupa. Terus kalau yang pria ternyata dia ada penelitiannya tentang supaya nggak botak gitu ya. Dan juga di halaman awal-awal itu dibahas tentang ada penelitian pasien yang baru menopause ya dikasih melatonin 1 tahun kemudian reverse menopause, reversal hormonnya jauh lebih bagus ya. Ini buku ini sangat menarik, cuman memang dalam bahasa Inggris. Jadi melatonin adalah salah satu suplemen yang sangat aman karena tubuh kita memproduksi secara alami ya. Oke. Nah, si melatonin itu dia nggak cuma hormon tidur doang, ternyata dia juga bisa improve mood dan kognisi kita. Kenapa? Karena pada saat kita tidur, ini terjadi semua proses rejuvenasi, mental health-nya jadi bagus, kemudian sel-sel berkembang, memperbaiki diri, semuanya ngeriset ya. Nah, dengan bantuan melatonin ini. Melatonin juga ternyata dia sebagai neuroprotektif, bikin syaraf kita jauh lebih bagus. Dia juga berfungsi sebagai antioksidan ya, menangkal semua radikal bebas yang kita dapat dari polusi, dari makanan, kemudian dari udara yang tercemar ya. Nah, juga sebagai anti-inflamatori atau anti peradangan ya. Dan dia juga bisa menyeimbangkan regulasi dari gula darah kita. Nah, buat pasien-pasien yang ada buat pasien-pasien diabetes ya yang gangguan keseimbangan gula darah perlu ditambahin untuk melatonin ini ya. Dan ternyata antioksidan yang ada di melatonin itu 200 kali lebih powerful daripada vitamin E. Kan kalau vitamin A, D, E, K itu juga termasuk salah satu antioksidan. Nah, melatonin ternyata penelitiannya 200 kali lebih tinggi daripada vitamin E. Dan dia juga posisinya lebih tinggi untuk proses detoksifikasi daripada glutathione dan juga vitamin C. Ya, jadi dia juga menawarkan gene protection. Jadi gen kita jauh lebih terarah dengan bagus ya. Ini penelitiannya saya ambil dari slide salah satu guru saya ya. Dan ini di sini saya tuliskan referensinya juga. Jadi buat para rekan-rekan dokter yang hadir, kalau mau tahu lebih lanjut dengan melatonin silakan. Nanti bisa dilihat referensinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih tidur yang bagus ini ya. Nighttime routine suggestion. Kan tadi udah ngomongin secara teori nih bagaimana tidurnya. Nah, saya mau kasih tips ini saya ambil dari Dr. Jokers ya. Nighttime routine suggestionnya apa? Pertama, matiin semua elektronik. Kalau bisa di kamar jangan ada TV. Ya, sebelum tidur take care your hygiene dulu, mandi dulu, bersih-bersih dulu, keramas dulu. Kalau tidur dalam keadaan yang bersih itu jauh lebih enak ya. Kalau bisa 5 menit sebelum tidur kita melakukan peregangan ringan. Tadi kita kan habis meditasi tuh. Habis meditasi, Bu Ayen kan ngajakin, ayo relax tangannya ke atas ya. Nah, itu udah termasuk light stretching gitu ya. Jadi bukan stretching yang kayak yoga segala macam. Kita stretching aja sebentar ya, light stretching. Merilekskan otot-otot yang penat seharian bekerja, seharian ngurusin rumah atau seharian bepergian ya. Kemudian kita masuk ke
Terserah mau bikin jurnal boleh, mau meditasi boleh, atau mau berdoa boleh ya. Habis ini saya akan ajak teman-teman semua kita masuk ke sesi mindfulness sleeping. Meditasi sebelum tidur tuh bagaimana? Ada ilmunya, nanti saya share ya. Terus jangan lupa pikirkan 3 hal untuk disyukuri sebelum tidur. Dengan kita bersyukur, kita memikirkan, aduh hari ini saya bersyukur apa ya 3 hal. Itu bikin gelombang otak kita jauh lebih rileks. Jadi kita jauh lebih happy. Pada saat kita lebih happy, kita lebih tenang, tidurnya akan jauh lebih enak ya. Spend time with family. Kalau lagi ada di rumah ya, dengan kita ngobrol sama anak, sama suami, sama pasangan, sama orang tua, itu akan bikin kita jauh lebih rileks ya. Spend time kalau ada family ya udah kita ngobrol ya. Deep breathing. Nah, deep breathing ini termasuk nafas 478 yang tadi kita latih di depan. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, buang 8 hitungan ya. Lakukan nafas 478 ini adalah deep breathing. Ini juga membantu untuk kita tidur ya. Atau kita enjoy some herbal tea. Tadi teh chamomile boleh ya, karena dia bisa bikin relax ya. Dan ini loh paling penting, share laughter with someone. Jangan lupa ketawa-ketawa dulu ya. Dengan kita bercanda, dengan kita membagi tertawa dengan teman-teman, mau via WhatsApp kek, mau video call, mau via Zoom, kalau kita habis ketawa-ketawa, perhatikan deh, tidurnya akan jauh lebih nyenyak. Oke. Apalagi yang kita bisa kerjakan? Saya mau kasih tips buat tidur yang lebih enak. Tipsnya apa? Kalau bisa nih, kamarnya rada dingin, nggak kepanasan. Karena pada saat tubuh kita jatuh dalam tidur, yang tadi saya bilang di depan non-rapid eye movement 1, non-rep 1, itu kan your temperature body-nya lebih turun. Ya. Kalau suasana kamarnya lebih dingin, menyebabkan tubuh kita suhunya lebih cepat turun, jadi lebih cepat jatuh ke dalam fase yang untuk tidur. Ya, kalau bisa kamar kita tuh segelap mungkin, ya, bikin kamarnya segelap mungkin. Kalau bisa kayak gua nggak ada cahaya itu jauh lebih bagus. Dengan kamar yang gelap, hormon melatonin yang tadi saya bahas di depan itu mulai bikin. Nah, kalau ternyata pasangan kita atau kita tidur sama anak dan anaknya nggak bisa nih, belum terbiasa untuk tidur yang gelap, kita boleh pakai aja nih tutupan mata gitu loh. Ya kan sekarang banyak dijual tuh, apalagi dulu kalau misalnya pergi perjalanan jauh ke luar negeri pakai pesawat itu kan suka dibagiin cover mata ya. Nah, itu juga ngebantu. Tutup matanya untuk ngerangsang, untuk membodohi otak kita untuk ini suasananya gelap ya, karena dengan matanya tertutup, suasana gelap, hormon melatonin ini produksi jauh lebih bagus tuh. Nah, kalau bisa 8 jam sebelum tidur hindari kopi. Kalau memang Anda ada masalah dengan kopi ya. Kalau saya termasuk yang tidak ada masalah dengan kopi. Mau minum kopi, habis ini minum kopi terus tidur aja. Tapi kan tidak semuanya seperti saya ya. Kalau ternyata minum kopi atau minum teh pekat bikin Anda terjaga, ya kalau bisa hindari 8 jam sebelumnya, jangan minum kopi ya. Jangan makan berat 3 jam sebelum tidur. Supaya apa? Supaya tubuhnya itu tidak terkonsentrasi di saluran pencernaan, bisa rileksnya ke tempat-tempat yang lain, bikin otot kita lebih rileks, neurotransmitter atau gelombang otak kita lebih rileks, jadi kita tidurnya lebih enak ya. Dan ini penting nih, get sun exposure during the day, jemuran siang hari, kenain tubuh kita ke matahari di siang hari. Kalau tubuh kita kena sinar matahari di siang hari, itu akan membantu otak kita untuk meriset. Kita mengenali, kan tubuh kita kan tadi ada circadian rhythm tuh, pola tubuh untuk menyesuaikan diri siang sama malam. Nah, tubuh kita tuh punya sensor. Kalau kita siang harinya sudah terkena sinar matahari, pada saat malam dia akan nge-switch gitu. Jadi sangat ngebantu nih kita beraktivitas siang hari di luar ya, bikin tidurnya jauh lebih enak ya. Exercise regularly, rutin olahraga ya, tapi jangan terlalu malam. Nah, kalau misalnya kita olahraganya jam 5, kan tadi jam 5 dibilang ototnya lagi paling kuat nih, bagus buat olahraga. Ya,
Olahraga sekitar jam 5 sampai jam 6 ya. 3-4 jam sebelum tidur itu sudah cukup. Jangan sampai malam-malam banget ya. Avoid bright light after sunset. Kalau bisa udah, kita kan tadi siang kan udah terkena sinar matahari nih, tubuhnya sudah men-switch off. Sekarang dalam posisi yang sadar ya, posisi awake, kita kena sinar matahari. Begitu matahari sudah terbenam, usahakan kita tidak terkena sinar yang sangat terang supaya tubuhnya mulai ngeriset. Oh, ini dia mengenali nih, suasana sudah malam, semuanya lebih rileks, mulai turun semuanya ya. Dan kalau bisa kita mulai tidur ini sekitar jam 9 ya. Nah, itu semuanya sih sebenarnya tergantung kebiasaan ya, tapi semuanya bisa di reset perlahan-lahan nanti. Oke. Sekarang kita akan masuk ke mindfulness untuk insomnia dan sleep disorder. Banyak sekali pasien yang datang ke saya dengan keluhan nggak bisa tidur dok, gitu ya. Udah coba obat tidur lah segala macam, tapi tetap karena kenapa? Karena ini running text-nya jalan nih, terus saja matanya sih merem, tapi gelotak di sana dengar, anak di kamar sebelah lagi main game masih dengar gitu ya. Terus ada yang buka pintu dengar. Kan harusnya kalau kita benar-benar tidur yang dalam keadaan deep sleep itu kan udah nggak dengar apa-apa. Less responsif kan tadi dibilang kita udah nggak ngeh tuh di dalam di lingkungan seperti apa ya. Nah, kita mau melakukan mindfulness sleeping. Nah, mindfulness tuh apa sih? Mindfulness artinya memberikan arti kita tuh sadar benar ya. Kita sadar benar apa yang kita kerjakan. Jadi melihat apa? Melihat segala sesuatunya dan merasakan tiap momen, tiap saat ya. Tadi kan Bu Ayen di depan bilang tuh sisi ether itu ada mindfulness breathing, mindfulness sleeping, termasuk meditasi kan, mindfulness eating dan mindfulness listening. Saya tambahin satu nih, mindfulness sleeping. Karena kenapa? Dengan kita sadar diri kita mau tidur ya, nah kita itu akan nge-switch otak kita untuk supaya bisa tidur ya. Karena kenapa? Mindfulness ini akan meningkatkan emosi kita dan meningkatkan kesehatan fisikal kita, ngurangin stres dan improve sleep ya. Jadi tubuh kita akan jauh lebih rileks di sana. Karena kenapa? Pada saat kita tidur, benar-benar tubuh kita itu akan repair, melakukan proses perbaikan ya, perbaikan kalau lagi ada sakit, perbaikan rejuvenasi, semuanya itu dilakukan pada saat tidur ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi mindfulness sleeping, kita usahakan dulu untuk meditasi. Meditasi itu apa sih? Meditasi itu kita fokus, kita aware, kita sadar ke setiap momen. Bukan berarti kalau mindfulness meditasi kita cuma duduk diam, kosongkan pikiran, tidak. Ya, itu bukan mindfulness meditasi. Yang kita ajarkan di sini ini semua saya ambil dari Institute of Functional Medicine, tempat saya menuntut ilmu ya. Nah, mindfulness meditasi pada saat kita meditasi, kita fokus dan kita merasakan keadaan kita sekarang, termasuk lingkungan ya. Kita sadar diri kita ada, emosi kita juga dirasakan ya. Jadi bukan berarti wah saya mau meditasi jangan ribut ya, nggak boleh ribut, jangan bersuara saya mau meditasi. Tidak seperti itu. Pada saat kita bermeditasi tetap kita rasakan panca indera kita, dengar oh ngeng motor lewat, kretek oh si mbak lagi nyalain kompor gitu ya, oh di ruangan sebelah suami lagi dengerin TV gitu ya. Nah pada saat kita bermeditasi, kita ini tetap aware, kita tetap sadar dengan lingkungan kita ya. Dan ini yang akan membawa kita ke fase relaksasi. Kita mau merubah gelombang otak kita yang dari gelombang beta yang sadar menjelang ke gelombang delta, di mana sesi rileksnya itu keluar ya. Oke. Nah, mindfulness meditasi kita bisa kerjakan nih sebenarnya gampang banget. Tadi di depan itu Bu Ayen udah ngasih clue tuh. Kita udah diajarin untuk mindfulness breathing segala macam ya. Nah, dengan kita melakukan meditasi, kita latihan meditasi setiap hari sebelum tidur itu manfaatnya banyak banget. Ngurangin insomnia,
bikin tidurnya lebih nyenyak ya. Terus kemudian mencegah nih supaya kita nggak kebangun tengah malam ya. Moodnya juga lebih bagus, resilience atau ketangguhan ya, kekuatan kita menghadapi semua kejadian di kehidupan itu jauh lebih bagus, resilience-nya, ketangguhannya lebih bagus ya. Dan kita punya energi lebih banyak di siang hari serta mengurangi kecemasan. Gimana caranya? Caranya gampang ya. Nah, how to get started? Pertama-tama, cari dulu tempat di mana kita bisa rileks. Mau duduk, mau berdiri, atau mau tiduran juga boleh. Meditasi nggak selalu harus posisinya seperti ini ya. Yang penting kita rileks ya, boleh tiduran juga. Dan ini yang penting, pay attention. Kita mesti benar-benar memperhatikan lingkungan. Dengerin suara, boleh sambil dengerin musik. Kan tadi waktu kita mulai sesi stress release kan ada musiknya tuh, diarahkan untuk meditasi, lebih rileks kan, musiknya juga enak. Jadi kita pilih musik-musik yang memang bisa membuat kita lebih rileks. Banyak, tinggal cari di YouTube ya. Terus kemudian cium, smelling, sekeliling kita tuh bau apa sih? Kalau ada lavender oil, dinyalain lavender oilnya, karena lavender oil bikin kita lebih calming ya. Kita cium aroma yang menenangkan ya, dan rasain temperatur di suhu kita tuh bagaimana. Di ruangan kita temperaturnya seperti apa. Oke, lihat ke dalam ya. Tarik napas beberapa kali, boleh nafas 4, 7, 8. Rasakan tubuh kita itu seperti apa. Rasakan juga napas kita. Kalau misalnya bisa merem, silakan merem ya. Kalau lebih bisa merem, kita lebih rileks. Kalau misalnya nggak mau merem, mau melek, silakan saja ya. Nah, terus kemudian kita lihat ke dalam diri kita. Ibaratnya kita bayangin lagi masuk ke mesin CT scan atau MRI, kita lagi di scanning nih. Dari atas sampai ke bawah. Tubuh kita di scan. Rasain tubuh kita yang sakit yang mana ya. Kita selalu kasih rasa ke bagian tubuh kita. Ya, kalau misalnya aduh ini jari saya lagi sakit nih gara-gara kebanyakan ngetik WA gitu ya. Nah, kita nafas, kita ingat oh iya kita rasakan jempolnya lagi sakit. Tapi jangan ngejudge, oh gara-gara main WA sih kebanyakan jadi jempolnya sakit. Tidak ya. Tapi kita tahu oh jempolnya memang lagi sakit ya. Kalau misalnya kita mau if desire, kita bisa bayangin body kita itu, badan kita lebih berat. Lebih berat jadi lebih nempel ke bumi ya kalau mau. Karena dengan kita membayangkan tubuh kita lebih berat nempel ke bumi, kita akan merasakan lebih rileks. Hampir seperti orang grounding tadi yang peluk pohon atau jalan di tanah ya, jalan di pasir, jalan di rumput ya. Nah, terus bayangkan visualisasi tempat yang bikin kita happy ya. Kalau tempat happy saya, namanya tempat kedamaian saya itu di pantai. Saya kalau udah ke pantai, dengar deburan ombak, waduh itu udah paling happy deh. Paling happy, paling tenang. Nah, kalau udah abis ngebayangin gitu ya, dengerin deburan ombak segala macam, buat tidur saya nyenyak sekali nih ya. Atau ingat, bisa juga kita ingat tempat liburan favorit kita di mana ya. Jadi bisa sambil bayangin tempat yang pernah kita datangi, bisa juga kita Google ya, cari-cari tempat. Wah, ini kan sekarang kalau di YouTube, di Google kan banyak nih tempat-tempat yang kayak tadi tuh slide Bu Nuke punya gambar. Waduh, bagus banget ya, kayaknya nyaman, damai gitu ya. Nah, ingat tuh. Nah, dengan kita visualisasi tempat yang bikin kita nyaman, itu bikin kita otaknya lebih rileks. Jadi kita lebih tenang, lebih membawa ke fase tertidur lebih enak ya. Terus jangan tahan pikiran yang masuk. Aduh, lagi meditasi nih. Tiba-tiba itu pintu depan udah dikunci belum ya? Nah, jangan tolak pikirannya, biarin pikirannya masuk. Kalau ditolak, nanti yang ada jadi cemas nih. Cemas, malah takut gitu ya. Nah, nggak boleh. Kita harus dengarkan pikiran kita, oh pintunya belum dikunci, ya sudah bangun dulu, kunci pintu atau cek, terus baru kemudian balik lagi ya. Daripada berantem sama pikiran, kita waduh jangan datang pikirannya gini. Nah, lebih baik kita bayangkan kita lagi berdiri dan biarin pikirannya jalan ya.
bring your attention back to your breath. Misalnya lagi meditasi tiba-tiba, aduh besok kerjaan nih, lupa nih. Tapi kerjaannya nggak penting-penting banget, tapi biar nggak lupa, ya udah balik lagi. Fokus lagi di nafas ya. Intinya pada saat kita meditasi adalah fokus di nafas. Dengerin nafas kita 478 itu akan bikin kita gelombang otaknya lebih rileks di sana ya. Nah, kalau takut kebablasan lagi meditasi ya udah set timer aja. Misalnya mau bikin 10 menit atau 15 menit gitu ya. Nah, nanti begitu timernya berhenti baru meditasinya stop ya. Nah, praktis mindfulness meditation sebelum kita tidur ini sangat-sangat ngebantu bikin sleeping habit yang bagus ya. Jadi meditasinya boleh aja sebelum sikat gigi atau setelah sikat gigi atau setelah matiin komputer segala macam baru mau tidur boleh ya. Cari waktu senyaman mungkin yang Anda bisa kerjakan. Bikin ini jadi rutinitas, toh nggak lama, paling cuma 10 menit, 15 menit ya. Kita bisa bikin gelombang otak kita lebih tenang, lebih enak, pasti tidurnya akan jauh lebih bagus ya. Jadi kita bikin sebagai mindfulness meditation part of your routine. Dirutinin tiap hari. Pasti nanti tidurnya akan jauh lebih enak ya. Oke, segini saja share dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Tanto, ada titipan pertanyaan tadi. Apa titipan pertanyaan? Saya share dulu ya. Tadi di grup tuh, tidur kiri, tidur kanan. Nah, biar gambarnya di-share tuh. Boleh. Titipan dari pertanyaan boleh di-share. Bapak, nanti saya akan jelaskan. Bu Luci ya, kalau nggak salah ya, titipan dari Bu Luci. Iya, sebentar ya. Tadi ketutup. Sebentar. Wah, Bu Selfie gambarnya udah bobo aja tuh di belakang. Abis ini. Matanya sampai udah muler gitu tuh. Saya problemnya tuh kok nggak pernah insomnia gitu. Problemnya deh kalau kena bantal orang nggak susah bangun ya. Bagus banget tuh. Problem saya pelor gimana ya? Pelor ya, nempel bantal langsung molor gitu ya. Boro-boro, asal telentang aja udah hilang. Ya. Jangan-jangan melatoninnya kebanyakan malah Aku itu. rasa itu. Berarti Tadinya mau nanya ini gimana caranya kenapa gampang banget tidur. ya. Nih pertanyaannya Ini ada tuh. pertanyaan ya, what happen when you sleep on the left side? Ya, ini betul ya. Kalau kita melihat dari posisi anatomi tubuh kita ya, lambung itu cenderung larinya adalah di sebelah kanan ya. Jadi kalau left side ini dia tidurnya, jadi si lambungnya ini dia turunnya ke bawah supaya asam lambungnya tidak naik ya. Ini tidak 100% salah, tapi tidak 100% benar ya. Karena kenapa? Ada beberapa faktor yang bikin posisi tidur ini juga tidak enak ya. Nah, kalau misalnya kondisinya persis seperti ini, memang benar asam lambung kita nggak akan keluar, jadi nggak naik, nggak bikin GERD atau gastroesophagitis reflux disease ya. Nah, makanya tadi kan dibilang tuh kalau bisa nih 3 jam sebelum tidur jangan makan. Kenapa? Kalau 3 jam sebelum tidur makan, ini kan perutnya lagi penuh nih. Perutnya lagi penuh, otomatis asam lambung naik. Ya, coba deh, habis makan langsung tidur celentang. Pasti kan rasanya kayak mau balik lagi ke atas, mau naik ke atas gitu ya. Karena kenapa? Asam lambungnya juga akan naik ya. Segala makanan yang penuh ada di sini, asam lambungnya dia akan naik ya. Kalau misalnya pencernaan kita bagus, nggak pernah ada masalah, enzim pencernaannya bagus, proses pengosongan lambungnya cepat, mau tidur balik kanan, mau tidur balik kiri, is oke kok, nggak masalah gitu ya. Jadi ini hanya untuk kondisi tertentu, tidak untuk semua kondisi. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, ini dari Dr. Erni ya, berapa dosis suplemen magnesium dan melatonin? Ya, nah. Dosis suplemen magnesium dan melatonin ini tergantung.
tergantung dari respon tubuh kita ya. Magnesium sendiri sebenarnya formnya banyak ya, ada lebih dari 7 macam form magnesium ya. Nah, magnesium yang lebih berperan untuk proses tidur itu adalah magnesium glisinat, magnesium thioronat karena dia punya kemampuan untuk neurotransmitter di otak ya. Tergantung dari form masing-masing magnesium. Kalau magnesium glycinate biasanya dosisnya antara 200 sampai 400 mg. Kalau magnesium thioronate biasanya cuma antara 100 sampai 200. Jadi balik lagi kita mesti lihat form magnesiumnya apa ya. Dan dosis melatonin tadi yang saya bilang ada satu buku The Miracle Dose Extreme Dose of Melatonin. Itu bahkan bisa sampai di atas 20 mg melatonin ya. Tapi balik lagi kita mesti ngelihat karena the real doctor bukan saya dokternya. The real doctor issue. Mesti nanya lagi sama tubuhnya nih, saya dosis melatonin 3 mg tidurnya udah enak atau belum? Kalau ternyata masih belum enak, dosis aman sampai 20 mg, oke. Even buat penderita cancer, disarankan kita konsumsi melatonin sampai 20 mg. Karena dia punya anti-cancer effect-nya di dosis tersebut. Gitu ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Erlina. Berapa lama kita minum vitamin dan harus jeda supaya tidak terus-menerus dalam waktu lama? Saya baca kalau dalam jangka panjang konsumsi vitamin bisa menyebabkan kanker. Vitamin apa dulu? Jenis vitamin banyak sekali ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini kita harus melihat vitamin itu contohnya misalnya paling gampang gini deh, vitamin B12 ya. B12 itu kalau yang banyak beredar di pasaran nih, yang ada buntutnya 5.000 ya, saya nggak sebutin depannya, itu dia pakai vitamin B12-nya dalam bentuk cyanocobalamin. Cyanocobalamin adalah jenis vitamin B12 yang tidak aktif. Ya, nah kalau bisa kita minum vitaminnya adalah yang jenisnya adalah aktif, yaitu langsung dipakai sama tubuh. Jadi nggak bikin kerja lever kita lebih berat, nggak bikin kerja ginjal kita lebih berat. Nah, form aktif dari B12 itu namanya metikobalamin ya. Banyak vitamin B5 ya, piridoxal ya, piridoksin itu juga form yang tidak aktif ya. Piridoxal itu adalah form yang aktif. Jadi kita mesti lihat dulu kalau dari suplemen atau vitamin ya, apakah ini herbal vitaminnya, proses pembuatannya, apakah ini murni kimia semua, karena kalau dengan melihat ingredientsnya kita bisa melihat ya. Dan berapa lama kita minum, kita lihat dulu kita perlunya apa. Jadi nggak ada yang namanya vitamin itu one fit for all, no. Kita mesti lihat dulu butuhnya bagaimana, apa saja penyakit yang mendasar, akar masalah dari penyakit yang kita dapat itu apa, baru kita kerjakan. Gitu ya. Kalau seandainya kita kaitkan dengan minum vitamin dengan gen kita, kan sekarang periksa DNA banyak nih. Nah, si vitamin-vitamin tersebut kita bisa melihat DNA-nya. Kalau ternyata gen kita ada defect namanya polymorphism, ada polymorphism berarti kan tubuh kita tidak bisa memetabolisme atau menyerap vitamin tersebut, harus disuplai dari luar jangka panjang. Nah, itu bisa long time gitu ya. Oke, semoga membantu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dok, saya mau nanya dong, Dok. Iya, kalau misalnya Puja. Oh oke, Bu Puja. Silakan Bu Puja. Iya, Dokter Catherine. Jadi gini, kalau misalnya dalam kondisi, jadi misalnya kita lagi kerja gitu ya, let's say jam 2, jam 3 gitu, terus tiba-tiba terserang kayak kita ngerasa kayak, kok kayaknya tiba-tiba capek banget, kayak ngantuk banget gitu ya Dok ya, sampai yang benar-benar pokoknya mata tuh nggak bisa buka lagi gitu, dan akhirnya coba mengistirahatkan mata gitu kayak let's say sampai tidur, let's say mungkin cuma 10-15 menit, tapi terus langsung kebangun lagi, aku I call it power nap gitu ya. Terus abis itu benar-benar kayak fungsi otak dan kayak tubuh kita sendiri itu benar-benar langsung kayak as if kita udah tidur berapa jam, langsung seger banget. Itu kenapa seperti itu ya Dok ya? Itu namanya power sleep, Bu. Oke. Ya, itu namanya power sleep. Jadi memang kita bisa gini, ada dua kemungkinan. Kenapa kok siang-siang jam 2 segitu udah mulai ngantuk nih, abis makan siang mulai ngantuk ya. Bisa jadi hormon kortisol Anda mulai ngedrop.
Ya, hormon kortisol itu adalah salah satu hormon stres kita ya, di mana produksinya itu fluktuatif dalam satu hari. Paling tinggi itu pagi itu hormon kortisol paling tinggi, menjelang siang turun ya. Nanti sekitar jam 2 itu agak naik sedikit, terus kemudian turun lagi. Paling rendah itu di malam. Pada saat kortisol kita atau hormon stres kita turun, ya, itu kita mengalami yang namanya fatigue, capek segala macam ya. Nah, kenapa begitu kita power sleep, tidur cuma sebentar, begitu bangun segar lagi? Karena begitu kita tidur, itu terjadi switch hormon. Si kortisolnya itu udah mulai naik lagi. Makanya biarpun tidurnya cuma sebentar ya, 10-15 menit gitu ya, begitu masuk, aduh kayaknya segar banget. Kalau misalnya kita benar-benar power sleep-nya itu jatuh ke dalam deep sleep. Kan tadi state 1, state 2, state 3 itu langsung ceret masuk ke state 3. Masuk ke deep sleep, nggak perlu waktu lama, tapi dia bisa ngeriset gitu ya. Deep sleep ini, power sleep bisa diajari Bu, bisa dipelajari di kedokteran psikiatrik, itu juga diajari tentang ilmu tidur, tentang ilmu power sleep. So kalau misalnya Bu Poja bisa dapat power sleep, that's your bless. Oke. Ya, thank you banget dok. Sering banget kayak gitu sih dok. Nggak tiap hari sih, cuman at least ya sempet berapa kali kayak gitu. Jadi memang habis 10 menit aja, 15 menit tutup mata, langsung dia kayak bangun sendiri gitu. Aku langsung bener-bener ngerasa, wow gila, gue seger banget ini, langsung ready lanjutin kerjaan semua. Oke. Terima kasih penjelasannya Dr. Catherine. Ya, sama. Ada lagi yang mau ditanya? Ini udah mulai loyo nih, udah mulai jam 10, melatoninnya udah mulai banyak kan? Aja deh, bantu tanya deh, ini kira-kira ya. Kan ada orang yang malas makan suplemen, itu kira-kira magnesium sama melatonin bisa intravena nggak? Magnesium bisa intravena, di infus ya, tapi formnya beda Bu. Kalau di infus itu cuman magnesium sulfat ya. Jadi kan tadi magnesium kan jenisnya banyak nih, kalau melatonin belum ada. Gitu. Tapi banyak makanan-makanan yang mengandung magnesium dan melatonin alami. Tadi saya share-nya kan tentang makanan yang mengandung magnesium ya. Yang makanan apa aja yang mengandung melatonin belum saya share. Nanti saya share di grup ya. Ya, mau nggak mau oral ya teman-teman. Ya. Thank you Dr. Catherine. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Ini seperti masuk ke ruang klinik, kita bisa bertanya bebas sama dokternya. Banyak teman-teman dokter juga di sini yang bisa bantu jawab nanti. Tuh, keren. Apalagi nih, wah, banyak yang bisa bantu. Selamat malam dok, saya Mariani. Malam Ibu. Ya, saya mau tanya nih, kalau kan ada tuh klien-klien yang suka bilang pikirannya tuh nggak bisa berhenti gitu. Jadi dia susah sekali untuk tidur karena pikirannya tuh jalan terus gitu. Itu satu. Jadi kan kita nyetop pikiran itu kan sebenarnya kehendak pribadi gitu ya. Tapi ada orang yang kebiasaannya mikir gitu. Jadi nggak bisa tidur. Nah, mohon pencerahannya dok. Ya. Terima kasih. Kalau running text-nya masih jalan, kita tidak bisa jatuh dalam kondisi yang tertidur. Itu biasanya ada gangguan di neurotransmitter, Bu Mariani. Ya. Nah, gangguan di neurotransmitter ini kita bisa nyetop. Jadi ibaratnya gini, otak kita dipasangin tombol on off gitu ya, supaya ini running text-nya berhenti. Nah, salah satu cara untuk running text-nya berhenti itu ya dengan suplemen magnesium, kemudian si melatonin juga ya. Dan salah satu cara yang paling ampuh sebenarnya kalau kita nggak mau pakai suplemen segala macam itu adalah dengan meditasi. Karena dengan meditasi kita kan akan ngerubah nih gelombang kita dari gelombang beta. Nih running text tuh jalan tuh berarti otaknya tuh lagi gelombang beta. Pada saat kita lagi fokus segala macam. Kan kalau kita mau tidur kita mesti nurunin gelombang otak kita ke gelombang delta. Nah, dengan meditasi, dengan latihan nafas, itu salah satu cara yang paling ampuh untuk menurunkan gelombang delta tersebut. Gitu. Jadi mungkin memang magnesium itu tuh ada dampaknya ya dok ya? Gimana Ibu? Magnesium itu jadi memang ada dampaknya gitu ya? Dampak positif, yes. Karena magnesium kan dia meregulasi 300 macam fungsi di dalam tubuh.
ya kan? Termasuk pola tidur, termasuk juga untuk kepadatan tulang, untuk muscle relaksan, ngurangin nyeri segala macam. Nah, Oke, thank you dok. sama-sama. Oke, cukup? Selamat malam dokter. Saya mau tanya dong. Iya, Dokter boleh sharing nggak? Maksudnya magnesium kan banyak macam. Yang untuk tidur itu maksudnya yang apa gitu? Yang bagus gitu. Kalau magnesium yang untuk tidur itu biasanya yang foamnya ada beberapa magnesium glycinate. Sebentar saya coba cari slide-nya ya. Oke, magnesium glycinate itu bagus untuk ini, untuk otak kita supaya lebih tenang di sana ya. Nanti saya akan share di grup Better Life ya bentuk-bentuk dari magnesium karena ternyata di laptop saya nggak ada nih gambarnya, adanya di handphone ya. Jadi kalau untuk tidur magnesium glycinate it works. Kemudian magnesium thioronate juga bagus. Jadi kalau kita mau belanja magnesium gitu kan kalau pas cari gitu ya buka Google segala macam itu kan formnya banyak ya. Nah, macam-macam tuh. Kalau yang oxide sama citrat itu biasanya kan untuk gangguan pencernaan. Nanti kalau untuk yang thioronate itu beda lagi. Kalau misalnya ada masalah untuk migrain segala macam. Bahkan ada beberapa magnesium yang udah crack namanya. Jadi kumpulannya udah banyak gitu ya. Beberapa macam form magnesium udah dijadiin satu. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Kalau boleh sharing juga brandnya dok. Oh oke. Kalau brandnya gini, biar gampang, tinggal hubungin Kiki. Nah, hubungin Kiki mau beli magnesium. Pesan aja, pesan. Pesan gitu. Saya jamin harganya lebih murah dari ibu beli di online. Karena saya juga ambil sama dokter Catherine. Yang pertama dikasih, udah gitu beli. Terima kasih dok. Terima kasih Jai. Ya. Jadi lebih baik memang kalau beli suplemen itu ya kita harus tahu ya kandungannya apa gitu. Karena seperti kadang-kadang sama mirip tapi ingredientnya nggak persis sama. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman? Iya, Bu. Monggo, Bu Maria. Kalau melatonin, macamnya juga banyak. Enggak, kalau melatonin cuma satu macam, Ibu. Yang membedakan adalah formnya. Jadi kalau melatonin itu cuma satu, namanya melatonin saja. Dia beda dosis, ada yang 1 mg, ada 3 mg, ada 5 mg, ada yang 10 mg, itu yang beredar di luar ya. Kemudian ada yang sudah dicampur, enggak murni melatonin, udah dicampur dengan magnesium atau dicampur dengan yang lain-lainnya. Yang membedakan adalah bentuknya, ada yang berupa tablet, ada yang sustain release, ada yang longes, yang diemut kayak permen gitu ya. Jadi beda-bedanya di situ. Tapi kalau formnya sih nggak semuanya sama. Kalau yang melatonin sama magnesium itu bagus gitu atau sendiri-sendiri? Kita nggak bisa lihat seperti itu, Bu. Jadi mesti dilihat dulu keperluannya apa. Gangguan tidurnya apakah karena produksi melatoninnya yang berkurang ataukah ada penyakit penyerta lain. Kan saya mesti cari tahu dulu nih akar masalahnya apa yang menyebabkan gangguan tidur. Gitu. Apakah ada nyeri, apakah ada sugar imbalance, apakah ada vertigo, segala macam gitu. Jadi memang kita mesti melakukan pemeriksaan dulu nih, cocoknya yang apa. Makasih. Sama-sama. Dokter nanya dong, Emil. Ya, Bu Emil. Saya mau nanya kalau tidur tapi ngorok, itu pastikah tidurnya itu deep sleep? Tidak.
Tidur ngorok itu termasuk kondisi namanya sleep apnea ya. Karena ada gangguan dari masuknya udara ke dalam rongga paru-paru kita untuk pertukaran oksigen segala macam, itu pasti akan mengganggu proses tidur kita ya. Karena pada saat ngorok atau sleep apnea ada satu periode di mana jantungnya berhenti dulu sekian detik. Jadi nggak konstan tuh. Nah, itu juga akan ngeganggu irama tidur. Biasanya orang yang mengalami ngorok, ya, tidurnya nggak bisa nyenyak, nggak bisa deep sleep. Gangguan tidurnya ada. Ada obatnya atau vitaminnya kah, dokter? Kalau gangguannya karena sleep apnea, itu mesti dicari tahu dulu ini blokadenya di mana. Apakah karena amandelnya membesar, apakah lidahnya jatuh ke belakang gitu ya. Jadi ada tesnya Bu. Nah tesnya ini bisa nanti menghubungi klinik saya. Kita bisa melakukan tes untuk sleep apnea di rumah ya. Nanti setelah dilakukan tes sleep apnea, kemudian akan direkomendasikan prosedur yang tepat sesuai dengan hasil dari pemeriksaan sleep apnea tersebut gitu. Jadi apakah memang karena gangguan anatomi, misalnya tadi saya bilang tonsilnya atau amandelnya membesar, lidahnya jatuh ke belakang, atau sleep apneanya disebabkan oleh yang lain gitu ya, apakah harus di refernya ke dokter THT ataukah di refernya ke dokter syaraf gitu. Jadi kalau memang sleep apnea, salah satu caranya yaitu kita melakukan pemeriksaan dulu. Ya, jadi pemeriksaannya itu pakai alat, tidurnya pakai alat dan direkam selama kita tidur sekitar 8 jaman. Jadi 8 jam ada alat nanti yang terhubung gitu, alatnya kecil kok dan itu portable. Nah, itu bisa dilihat. Nanti tinggal saya kasih konsul, oh ini Ibu masalahnya ngoroknya, sleep apnea-nya karena ini baru penyelesaiannya apa, seperti itu. Oke, thank you dokter. Ya, sama-sama. Dokter Catherine, boleh tanya? Boleh, Dokter Erni. Halo. Ya dok, silakan. Kliniknya namanya apa dok? Saya Triha ya. Dok, iya Triha Klinik. Triha Klinik ya. Iya. Alamatnya di mana dok? Ada di slide, nanti tinggal lihat di slide ya. Kalau enggak tanya Bu Ayen. Oh. Ya, oke. Tempat ngerumpi. Iya deh. Oke, makasih. Seru Dokter Eni, ayo kita barengan. Seru ngumpul sama Dokter Catherine. Dapat sehat juga, dapat ketawa juga ya. Nah itu kan router tuh. Tadi kan saya udah bilang, yuk ketawa-ketawa dulu nih biar tidurnya lebih nyenyak. Nih ada lagi nih yang tanya nih, masuk pertanyaan. Kalau susah tidur dan minum obat tidur dampaknya apa ya dok? Kalau obat tidur, ini sambil saya jelasin, saya sudah share ya Bu, itu magnesium apa sih yang bagus tuh, yang tadi ditanyain, magnesium is best for you. Oh ya nih, thank you. Kalau minum obat tidur itu dia bekerjanya di neurotransmitter di syaraf otak kita langsung ya. Jadi kondisinya adalah dia memaksa tubuh kita, memaksa otak kita untuk tidur ya, menurunkan semua gelombang otak segala macam. Jangka panjang jeleknya apa? Karena ini dipaksa, berarti dosisnya yang akan ada adjustment. Mungkin yang awal-awal cuman perlu setengah tablet, kemudian naik jadi 1 tablet, kemudian jadi 2 tablet segala macam ya. Efek jangka panjang karena semua obat tidur itu dia bekerja langsung di susunan syaraf pusat, efeknya adalah ya otomatis kinerja dari otaknya, kinerja susunan syaraf pusat dan lainnya juga akan terganggu. Gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau pasien ada yang gangguan tidur, saya telah dulu nih, cari tahu karena ini kan bisa diperiksa ya. Bisa diperiksa, kita berikan entah glisin, entah magnesium, entah melatonin, itu jauh lebih efektif biarpun dikonsumsi dalam jangka panjang dibandingkan dengan obat-obat tidur seperti itu. Gitu, karena efek sampingnya jauh lebih banyak. Oke. Ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi dok. Kalau giginya gemeretuk itu kenapa ya dok? Ya, ada beberapa kondisi yang memang ya ini kalau gigi gemeretuk itu gangguannya adalah sama di susunan syaraf di otaknya juga gitu ya.
Jadi gigi gemeretuk ini salah satu apa ya kalau dibilang ya, efek yang ditimbulkan pada saat ada perubahan gelombang otak di dalam tubuh kita. Nah, cara menanganinya ada tuh yang behel yang buat dipakai kalau mau tidur, itu untuk nahan bantalan gitu ya, kayak titernya bayi gitu, tapi dia modelnya kayak selongsong di mulut yang biasa buat orang bertinju gitu. Nah, itu dipakai di sana. Jadi kalau yang giginya bergeletuk begitu sih memang gangguannya ada di neurotransmitternya, Bu. Ini terima kasih dokter. Dok, untuk posisi tidur sendiri yang paling baik seperti apa ya? Terlentangkah, or hadap kanan, or kiri? Yang tadi ya dibilang apa aja boleh. Apa aja boleh. Senyamannya, mau tengkurap boleh gitu ya. Itu asal jangan salah kamar aja atau salah yang dipeluk ya. Pura-pura salah juga nggak boleh ya. Dokter, kalau tidur itu mimpi, itu deep sleep apa enggak? Kalau green tea, efek syutingnya kurang ya Bu dibandingkan chamomile. Bukan, mimpi, dream. Oh, mimpi. Ini termasuk herbal yang bisa membantu tidur, betul? Karena dia rileks. Jadi kalau kita tidur terus mimpi, itu artinya kita deep sleep. Oh, mimpi. Saya dengarnya mimpi. Salah. Oke, gini. Mimpi ya. Tadi yang seperti saya jelaskan di awal di fase tidur, pada saat kita kan fase tidur ada dua tuh, yang namanya non-REM sama yang REM, rapid eye movement. Rapid eye movement itu kondisi kita mimpi, ya. Sebelum kita jatuh bermimpi, kita harus ada di fase yang tidurnya nyenyak dulu, deep sleep dulu. Baru dia lari ke sana. Dan siklus tidur itu bisa berulang 4-5 kali. Jadi sebenarnya kita bisa mimpi 2-3 kali gitu loh. Mimpinya entah serial, entah nyamuk apa enggak, nah bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu tidak jatuh dalam mimpi, biasanya ada kekurangan satu vitamin B6 gitu. Jadi kita bisa melihat kalau ditanya ke pasien, ini saya tidur nggak pernah mimpi, oh berarti vitamin B-nya ada yang defisiensi nih gitu. Jadi dikasih B6 juga akan merangsang supaya jatuh ke dalam sleep yang REM. Jadi tidurnya lebih enak gitu Bu. Bagus Pak ada mimpi. Oh. Nah, terserah mimpinya mau diinget atau mau enggak, kan sometimes tuh begitu bangun, gue tahu gue mimpi, tapi mimpi apa nggak tahu, nggak apa-apa, gitu loh. Nggak harus kita mengingat mimpi kita, nggak harus. Oh, di jurnal seru juga tuh mimpi lo di jurnal. Tapi kok saya merasa kalau tidur mimpi nggak nyenyak ya dokter. Kalau nggak mimpi malah kayaknya tidurnya enak, damai, tenang. Nggak selalu Ibu, kalau Ibu mimpinya mimpi buruk, mungkin tidurnya tidak enak ya. Kayak kalau Mimpinya happy, pasti bangun. mimpinya apa? Langsung glowing ting-ting. Mimpinya tergantung mimpi apa kali ya. Karena kadang kita bisa bangun kelelahan karena terlalu mimpi dikejar bulldog, nah itu kelelahan bangunnya. Kan ada juga orang yang mimpi sampai dalam mimpi dia nangis ya, sampai bangun dia masih nangis tegukan loh. Ya. Ada yang kayak gitu. Ya sampai bangun. Saya sendiri juga pernah dulu waktu masih kecil lah pernah begitu. Oh, kayak gitu. Selama ini saya salah, dokter. Bu Emil, mimpi 4 kali pun nggak apa-apa. Saya lagi belajar menjurnal mimpi saya, itu benar ada 4 kisah dalam satu malam. Berarti fase tidurnya 4 kali tuh ya, bagus. 4 jurnal. Nah, 4 jurnal itu maksudnya bisa yang 1 ceritanya saya ingat, 3 saya ingat, 1 saya nggak ingat. Tapi misalnya jurnal keempat, saya cuma ingat ketemu si Anu, tapi ceritanya saya lupa apa. Itu bisa. Jadi di jurnal. Itu sebenarnya biasanya merepresentasikan dari kondisi psikologis kita dari jurnal, itu bisa tahu. Kalau iseng boleh di jurnal, tapi jurnal harus terus-terusan, jangan cuma sekali. Gak enak Bu Ayen kalau tidur mimpi buat saya. Cuma sering sih kalau mimpi kalau dapat mimpi enak mau bersambung bisa Bu Ayen.
Nah, udah di request aja mimpinya yang enak, bawa rezeki gitu aja dah. Amin. Coba Bu Emil nanti cari suplemen yang B5 ya, peridoksal yang aktif. Nah, itu membantu kok untuk tidurnya jauh lebih enak. Dokter Pesan Kat, aja, pesan Bu Emi, ntar gampang. siap. Thank you dokter. Ya, sama-sama Bu Emil. Stoknya ada ya, Dok. Urusan suster saya yang tahu, saya nggak apa. Ya, pokoknya ya nanti pesan sama Kiki pesan ke Ya, susternya Dokter Catherine ya diinihin. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Dokter, saya mau tanya, kalau kram itu penyebabnya apa karena kekurangan magnesium ya? Salah satunya. Salah Oke. satunya kekurangan magnesium. Jadi bukan penyebab utama ya Bu, kekurangan magnesium. Harus periksa darah ya? Mau periksa darah boleh karena magnesium bisa diperiksa ya. Cuman memang yang akurat itu kan memeriksa magnesium di sel eritrosit, tapi itu susah. Tapi kalau di di lab-lab yang ada di Jakarta atau di Indonesia itu bisa saja diperiksa. Jadi boleh saja dicoba kalau sering kram ya, karena sebenarnya bukan cuma magnesium aja, bisa jadi kalsiumnya kurang atau malah ada gangguan syaraf itu yang bikin kram. Gitu. Jadi semuanya ya trial harus dianalisa secara terintegrasi ya, yang bagus gitu. Ya, makasih Dok. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Kalau sudah? Senyap nih, udah jalan melatoninnya udah Iya mulai nih. tinggi nih. Melatoninnya udah naik, ini kan jam 10, udah 1 jam dia berjalan ya. Oke, teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih banyak Dr. Catherine untuk ilmu yang sudah di-sharingkan kepada kita malam hari ini. Insya Allah berkah semuanya ya. Kita mungkin ada pengumuman, Bu Selvi? Ada pengumuman? Iya, saya lupa. Tadi kan yang pada tanya, nanti saya akan kirim goodie bag ya. Nanti dicatat siapa aja tadi yang tanya, kita bisa lihat lagi. Saya tanya tadi tentang itu, bisa nggak pakai intravena langsung acung? Panitia nggak berhak dapet. Ya, panitia makan-makan aja. Oh ya, soal makan-makan kita mau adain munggah itu bunga puasa tanggal 10 April. Tempatnya masih belum confirm. Tempatnya Tapi kita lokasinya bukan belum dipastikan ya. tapi kita planning kita akan ngadain, dan karena awalnya tadinya kita mau acara potluck, tapi karena COVID kita mendingan pilih yang ikut tetap prokes. Kita akan pesen makanan dalam bentuk box. Jadi nanti akan ada detail informasi lebih detail lagi, tinggal daftar. Semuanya kita akan ngikutin prokes sih acaranya. Oke. Ya. Nanti dikabarin Rencananya hari Sabtu depan 10 ya. April. Ya. Memang kita rencana awal di daerah Sudirman, tapi belum pasti karena nanti kepastiannya hari Senin atau Selasa untuk lokasi gitu ya. Makanannya supaya sesuai standar semuanya individual, artinya nasi kotak masing-masing, kue kotak masing-masing, minuman masing-masing ya. Jadi memang sesuai dengan prokesnya, kemudian juga jumlah pesertanya semua nanti disesuaikan dengan prokes yang diberlakukan saat ini. Oke, tidak ada ini lagi. Kalau gitu teman-teman, kita tutup malam hari ini dengan foto bersama. Pak Tanto, bisa tolong dibantu? Dok Catherine, boleh nanya kah? Boleh, Hilary, silakan. Terima kasih Dok Catherine. Terima kasih Ci Ayan. Monggo. Ya nih, mulai kepikiran nih sekarang, lagi mencari pertanyaan. Jadi kalau misalnya sebelum insomnia kan itu kan banyak faktornya Dok. Misalnya kayak orang itu misalnya seperti stres juga bisa ya Dok ya. Ya. Kecapean, tidur malam lembur-lembur terus gitu ya. Nah itu sepertinya sih jantungnya segala macam itu sebenarnya mungkin nggak langsung begitu ya gejalanya gitu Dok. Nah itu apakah ada sebelum disebut insomnia itu apakah ada tingkatan di bawah itu gitu Dok? Dan seberapa pengaruh stres itu dalam insomnia itu?
Terima kasih, Dok. Faktor penyebab insomnia kan banyak ya. Jadi kalau dilihat dari stage-nya apakah ini insomnia-nya yang levelnya ringan, sedang, berat ya, itu biasanya lebih akan dianalisa lebih lanjut oleh psikiatrik. Psikiatrik itu dokter ahli jiwa. Ya, mereka punya ilmu khusus, punya spesialisasi khusus yang untuk ngatasin tidur karena studi tidur mereka yang pegang. Gitu. Jadi kalau yang saya bisa sampaikan di sini dari pertanyaan Hilary adalah beberapa faktor memang salah satu penyebab insomnia itu yang harus kita cari satu persatu ya. Apakah dari faktor psikis ya, kejiwaannya ataukah memang ada masalah di fisikal. Kalau misalnya ada masalah di fisikal ya kita harus tangani fisikalnya, entah pain-nya, entah kemudian blood glucose yang imbalance atau segala macam. Nah, setelah itu ditangani, kalau misalnya faktor penyebab insomnia yang benar-benar hanya fisikal, kalau faktor fisikalnya sudah bisa ditangani, biasanya insomnia akan berkurang. Beda cerita kalau ternyata insomnia-nya disebabkan oleh faktor psikis, kejiwaan. Nah, itu biasanya nanti timnya Bu Nuke nih, timnya Bu Agustin nih, para psikolog handal kita nih yang akan menghandle gitu. Okay. Oh iya Dok, ngerti Dok. Jadi kalau misalnya dia tuh misalnya terdeteksi misalnya kena insomnia, nah itu kemungkinan dia ada dua-duanya nggak Dok? Maksudnya secara mentalnya ada dan fisiknya juga ada gejalanya ya? Ada, biasanya comes together ya. Tapi sebelum disebut insomnia itu misalnya orang yang hanya kayak susah tidur itu gimana Dok? Itu namanya apa Dok? Oh udah masuk insomnia langsung. Karena insomnia adalah tadi kan yang slide yang saya di depan ada 3. Kenapa kita disebut insomnia? Yang pertama kita tidak bisa mempertahankan tidur kita. Yang tengah malam kebangun 2 jam sekali, 3 jam sekali kebangun. Biarpun tidur tapi kebangun ya. You can stay asleep, nggak bisa bertahan untuk tidur. Yang kedua nggak bisa jatuh tertidur, cannot fall asleep. Gitu. Nah itu juga sudah termasuk insomnia. Gitu. Jadi gangguan tidur mau nggak bisa jatuh tertidur, nggak bisa mempertahankan tidur atau beberapa kali bangun dalam waktu tidur itu udah termasuk insomnia. Oh, jadi kalau even misalnya orang itu dia tuh sebelum misalnya banyak pikiran terus nggak bisa tidur, tapi tengah malamnya nggak kebangun, itu pun termasuk you cannot fall asleep itu sudah termasuk insomnia. Semakin jelas. Ya, terima kasih banyak Dok Catherine. Jelas ya, Bu Hilary ya. Jelas ya, jelas. Oke, definisinya kalau susah tidur, apapun penyebabnya, apapun gejalanya, modelnya, namanya tetap itu insomnia. Ya, nih slide-nya ya. Cannot stay asleep, cannot fall asleep, you don't feel rested after sleep. Bangunnya nggak seger, itu termasuk insomnia. Gitu. Bangun sambil nangis-nangis juga insomnia ya. Wadah. Ini nanti slide-nya akan dibagikan ya. Nanti slide-nya dibagikan di grup ya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi Dr. Catherine untuk kesediaannya berbagi dengan kita semua. Ayo kita